Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Yuliani, SE, MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah 4 yang beranggotakan 3 orang, Elwatun Nisa, Imro'atul Hasanah, dan saya sendiri Ginanjar Riyadi. Kali ini kami akan membahas materi dengan tema manajemen pembangunan proyek serta manajemen dalam operasi. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Irma Yuliani, SE, MSI, yang telah membimbing dalam penyelesaian materi kami. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi kita. Materi pertama, manajemen proyek. Proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana sesuatu hasil yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu juga dihentikan. Dan dalam jangka waktu pendek, kegiatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi. Ini berarti bahwa suatu proyek bukanlah suatu kegiatan rutin yang dilakukan terus-menerus, melainkan hanya menyangkut suatu jangka waktu tertentu saja. Kemudian poin kedua, perencanaan pelaksanaan proyek bisnis. Manajemen proyek dibentuk untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dalam studi kelayakan bisnis dengan batas waktu tertentu. Kegiatan dalam manajemen proyek terkait dengan pembangunan di bidang fisik sebelum aktivitas bisnis beroperasi. Masa pembangunan proyek adalah bukan hanya pembangunan sarana fisik saja, tetapi berbagai sarana lain, sampai proyek melakukan produksi percobaan atau trial run. Kegiatan yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadwalkan berbagai kegiatan yang memerlukan berbagai sumber daya, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut agar membentuk suatu kesatuan kegiatan sehingga proyek nantinya bisa beroperasi pada waktunya. Perencanaan jaringan kerja disusun menurut urutan pelaksanaan pekerjaan secara sistematis dan terpadu sehingga dicapai waktu penyelesaian dan alokasi sumber daya perusahaan secara optimal, dinamai penjadwalan proyek atau project scheduling. Jika menjadwalkan proyek tersebut dipetakan ke dalam sebuah diagram jaringan kerja, maka perencanaan itu dinamakan network planning. Kemudian tahap perencanaan yang pertama ada merancang pelaksanaan proyek bisnis, ialah membaginya ke dalam berbagai kegiatan. Berdasar pembagian ini pula dapat dilakukan alokasi sumber daya dan waktu. Kemudian yang kedua, merencanakan pelaksanaan proyek bisnis, yaitu sampai proyek bisnis itu bisa melakukan produksi komersial, ialah menentukan schedule atau jadwal kegiatan dalam proyek bisnis. Semua kegiatan beserta jangka waktu masing-masing kegiatan tersebut akan disusun dalam suatu rencana yang menyeluruh dengan mengingat spesifikasi teknisnya, sehingga bisa diperkirakan kapan proyek bisnis tersebut akan selesai dan siap beroperasi secara komersial. Kemudian yang ketiga, dalam perencanaan itu perlu diatur tentang yang pertama saja perlu dilakukan dalam penyelesaian proyek bisnis, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan kapan harus melakukan. Yang kedua, fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut agar tepat pada waktunya seperti dana, personalia, logistik, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada pengawasan yang diperlukan termasuk peninjauan secara periodik. Selanjutnya ada metode penjadwalan. Yang pertama dengan bagan GAN. Bagan ini merupakan peta untuk
menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dengan batasan waktu. Sumbu horizontal menunjukkan satuan waktu jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan sumber vertikal menunjukkan aktivitas kegiatan untuk diselesaikan. Yang kedua, dengan metode Network Planning Method. Ada perencanaan atau planning, penjadwalan atau scheduling, dan pengendalian controlling. Dan yang ketiga, VERT, perencanaan suatu proyek bisnis yang kompleks. Kemudian ada penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien, mengandalkan pembagian kerja, tenaga, dan sumber dana lain yang tersedia. Penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kelambatan-kelambatan, kemudian menentukan trade-off kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya, berapa rupiah biayanya untuk mempercepat suatu pekerjaan, kemudian menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek bisnis, misal bangunan tertentu. Selanjutnya, menaksir waktu. Waktu dalam PERT biasanya dinyatakan dalam satuan minggu kalender. Biasanya dinyatakan dalam formula sebagai berikut. Waktu dalam minggu kalender sama dengan jumlah kerja yang diperlukan dibagi jumlah hari kerja atau minggu. Konsep dasar manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zeiser dan Barry Randall, mengartikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua, menurut Pangestu Subagio, mengartikan manajemen operasi adalah penerapan ilmu. Manajemen itu mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, manajemen operasi menurut Richard Duff adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Yang keempat, menurut Suntoro Ali Idris, manajemen operasi berasal dari konsep manajemen produksi yang menyangkut masalah produksi produk real. Dengan demikian, operasi atau operation merupakan proses transformasi dari input menjadi output yang mempunyai nilai lebih tinggi dibanding dengan inputnya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, perencanaan output. Yang kedua, desain proses transformasi. Yang ketiga, perencanaan kapasitas. Yang keempat, perencanaan bangunan pabrik. Yang kelima, perencanaan tata letak fasilitas. Yang keenam, desain aliran kerja. Yang ketujuh, manajemen persediaan. Yang kedelapan, manajemen proyek. Yang kesembilan, schedule. Yang kesepuluh, pengendalian kualitas. Yang kesebelas, keandalan kualitas dan pemeliharaan. Konsep dasar strategi operasi. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi manajemen, operasi pabrik, dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Skinner menegaskan bahwa operasi harus berhubungan penuh dengan strategi bisnis. Kedua, strategi operasi dan keputusan harus diisi secara penuh kebutuhan dari bisnis dan harus menambah keunggulan bersaing bagi perusahaan. Ketiga, untuk mencapai keunggulan bersaing, koordinasi antar fungsi dari keputusan yang dibuat untuk memfasilitasi strategi operasi yang dikembangkan dengan tim manajer antar bisnis secara keseluruhan. Rumusan strategi operasi.
Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen yang didasari oleh peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan komparatif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk mengambil keputusan organisasi secara keseluruhan serta menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan adalah petunjuk untuk bertindak dalam organisasi. Strategi manajemen operasi dalam meningkatkan produktivitas dan keunggulan bersaing. Yang pertama, manajemen operasi yang merupakan salah satu fungsi organisasi secara utuh berhubungan dengan fungsi bisnis lainnya. Aktivitas manajemen operasi berkaitan dengan cara pengorganisasian untuk mendapatkan perusahaan yang produktif, cara barang dan jasa dapat diproduksi, dan tindakan yang harus dikerjakan manajer operasi. Persaingan yang ketat di dunia usaha mendorong dikembangkan pemilihan dan pengkajian strategi manajemen operasi yang sesuai. Yang kedua, strategi manajemen operasi menurut Heiser dan Render dalam buku Operation Management terdiri atas 10 strategi yang meliputi desain barang dan jasa, mutu, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga materi yang kami bawa memberikan manfaat dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.